Shalom Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada KPA Online di minggu terakhir tahun 2023. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami sudah Engkau tolong dalam sepanjang tahun 2023 ini. Tibalah kami Tuhan di minggu terakhir di tahun 2023. Tapi sebelum kami mengakhiri tahun 2023, biar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk menguatkan kami, melengkapi kami, menyempurnakan apa yang kami cari dalam kehidupan kami, agar kami lebih baik dan lebih sempurna di hadapan-Mu. Berfirmanlah Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, pada hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2023. Tentu di minggu terakhir merupakan minggu yang menarik, karena beberapa dari kita mungkin sudah berlibur. Kita sudah melaksanakan Natal, kita sudah merayakannya baik di Pucang Sawit, Kaum Wanita, PKB maupun Natal di Mojosongo. Kita tinggal menunggu ibadah tanggal 31 untuk tutup tahun. Kalau kita melihat flashback di 2023, banyak hal-hal yang luar biasa yang kita sedang alami. Kita kehilangan Bapak Gembala di bulan Januari, kita kehilangan Ibu Sri Jumadi juga, dan banyak hal. Tapi ada satu kebahagiaan juga yang hadir. Ada Marvel kecil yang hadir juga. Itu merupakan satu kebahagiaan baru bagi kita, karena kita juga menanti-nantikannya juga. Ada jemaat baru yang berkumpul bersama masuk dalam gereja GBDI Pelita Kasih, maupun ada yang terpaksa meninggalkan gereja ini juga, mungkin keluar kota. Banyak hal. Ada dari kita yang mendapatkan berkat, usahanya ramai. Ada yang juga usahanya lagi sepi. Ada yang menghadapi pekerjaan yang sulit. Ada yang dapat promosi. Semua hal merupakan hal-hal yang kita lewati, dan itu merupakan hal-hal yang luar biasa di 2023. Hari ini firman Tuhan bicara tentang 3 nasihat di akhir 2023. Dan di minggu terakhir ini, biarlah kita meluangkan waktu kita sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan ambil dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ke 12, tapi saya akan bacakan satu bagian. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak Ibu semua, hal yang pertama yang kita perlu ingat di tahun 2023, ketika kita menghadapi masalah segala macam, merupakan satu pelajaran yang penting. Lalu bagaimana kita melangkah di 2024 adalah kunci utamanya adalah bagaimana kita belajar dari setiap hal-hal dalam kehidupan kita di tahun 2023. Firman Tuhan ini merupakan satu gambaran akhir dari bab surat Petrus. Dikatakan sana, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Dalam semua pengajaran yang diajarkan dalam 1 Petrus itu, akhirnya semua kuncinya adalah bagaimana kita semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Itu bicara tentang bagaimana kita perlu menggunakan kasih untuk mengikat perbedaan. Dalam kehidupan tidak mungkin setiap orang bisa mendapatkan kecocokan 100%. Baik Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun menikah, maupun saya yang baru saja merayakan 10 tahun. Mungkin kecocokan hanya terjadi di awal pernikahan, tapi di akhir pernikahan seringkali yang terjadi adalah keributan, percecokan. Apalagi dalam kita bekerja, di mana keterikatan kita antar satu individu dengan individu yang lain adalah keterikatan secara profesionalisme. Ada aturan-aturan. Kecocokan itu hanya terjadi karena kita diikat oleh satu hal, bukan dari dalam diri. Karena itu, untuk benar-benar mengikat
satu perbedaan dalam lingkungan keluarga, baik itu suami istri, baik itu orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, maka kasih adalah kuncinya. Dikatakan, hendaklah engkau seia sekata, seperasaan. Itu bicara tentang empatik yang perlu harusnya ada dalam kehidupan kita. Ikut merasakan, sebelum kita bicara, kita pikirkan dulu. Ini kalau saya bicara sama dia, apakah saya akan dapatkan jawaban yang enak? Kalau saya bicara seperti ini, saya balik dulu. Apakah kalau saya dapat kalimat seperti ini, nadanya seperti ini, saya tersinggung? Enggak. Itu adalah kunci dalam hubungan kita. Seia sekata, seperasaan, ada satu perasaan yang sama. Tidak ada ego masing-masing dalam kehidupan ini. Ego masing-masing itu biarlah ditekan hanya untuk kehidupan pribadi saja. Tapi begitu kita keluar dari kehidupan pribadi masuk dalam kehidupan bersama, maka yang digunakan adalah tadi seia sekata, seperasaan. Ada perlu dalam kehidupan kita itu menjadi seorang yang betul-betul mengasihi, penyayang, ada belas kasihan dalam keluarga kita, ada belas kasihan dalam tempat kerja kita. Bukan tentang bagaimana membinasakan orang lain, tapi bagaimana kita saling mengembangkan orang lain. Biarlah mereka yang jahat jadi jahat, tapi biarlah kita menjadi orang baik. Karena itu panggilan kita, karena itu kita memang diciptakan untuk menjadi orang yang baik, untuk mendatangkan damai sejahtera. Perlu kerendahan hati. Mungkin sakit hati kalau kita dengarkan omongan orang. Pengennya balas kejahatan dengan kejahatan, dibalas caci maki dengan caci maki. Tapi satu hal yang harus kita lakukan, tekan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seorang yang mengutuk orang lain, tapi sebaliknya, ketika ada orang menyakiti kita, kita memberkati dia. Kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Saya yakin ketika ada orang yang mengasihi, memarahi kita dengan luar biasa dan kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh, itu tidak akan membuat kejahatannya itu berhenti. Mungkin dia akan tambah sebel, dia tambah marah, dia tambah frustasi karena lawan bicaranya tidak melakukan respon balik. Tapi satu hal yang saya katakan, engkau tidak akan kehilangan satu hal apapun ketika kita mengalah terhadap orang lain. Ketika kita memilih untuk memberkati dia, bukan mengutuknya. Memilih untuk mengasihi dia, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada kekurangan satu apapun. Melainkan Tuhan akan memberkati. Karena apa? Karena kita hidup dalam damai sejahtera. Itu kita diciptakan. Hal yang kedua yang perlu kita jadi satu nasihat yang baik di 2023 untuk tahun 2024 adalah menjaga hidup dari yang jahat. 1 Petrus 3 ayat 10-11 berkata demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Pertanyaannya, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik? Bukankah itu satu impian kita? Bagaimana hidup yang kita miliki itu betul-betul hidup yang kita cintai, hidup yang kita inginkan, hidup yang menjadi passion kita, menjadi dream kita, mimpi kita. Kita ingin setiap hari itu adalah hari-hari yang baik. Kuncinya apa? Jaga lidahmu dari yang jahat, jaga perkataanmu dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang menipu. Jaga bibirmu dari ucapan-ucapan yang tidak bisa dipegang, ucapan-ucapan yang menipu. Jaga dalam perjanjian-perjanjian yang kita buat, dari kesepakatan-kesepakatan yang kita keluarkan. Engkau yang punya kesepakatan dengan orang lain, bagaimanapun beratnya, kerjakan. Bagaimanapun beratnya, selesaikan. Karena apa? Itulah harga diri kita. Orang yang mau mendapatkan hari-hari yang baik, maka dia menjaga hidupnya dari yang jahat, menjaga kehidupannya dari sesuatu yang harus bisa dipegang. Karena itu Bapak Ibu, ayo 2023 banyak sekali di cerita-cerita Instagram, di short maupun reel cerita bagaimana orang ditagih hutangnya, bukannya meminta untuk perpanjangan waktu, malah lebih galak daripada yang menagih. Yang menagih mau diantemi, mau dibacok segala macam.
Padahal sudah jelas kesepakatannya apa, ketentuannya seperti apa, ditandatangani di depan notaris, ditandatangani dengan sadar, uangnya diterima, begitu ditagih ngamuk. Itu orang yang tidak bisa dipegang. Saya menemukan banyak hal selama menjadi seorang banker, bagaimana orang yang bisa dipegang, mana tidak. Dan yang terjadi ketika mereka tidak bisa dipegang hidupnya, mereka tidak akan punya kesempatan dalam membangun kehidupannya. Dia tidak ada punya kesempatan untuk membangun kepercayaan. Karena itu perlu dalam kehidupan kita. Jauhi satu kejahatan dalam hidupmu. Kata-kata, kalimat-kalimat yang mendorong kita untuk melanggar kepercayaan itu dijauhi. Kerjakan apa yang menjadikan kita hidup dalam perdamaian. Karena itu memang untuk kita diciptakan. Yang ketiga, bagaimana kita hidup baik dalam 2024 adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang hidupnya menjaga kebenaran, hidupnya menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kesempurnaan hidupnya. Bukan mereka yang keluar dari areanya lalu hidup selimbat, hidup menyalipkan keinginan diri, menjauhi keramaian, menjauhi orang-orang, dan hidup hanya untuk Tuhan. Bukan itu. Tapi bagaimana kita, meskipun di tengah keramaian orang, yang kita lakukan adalah tetap menjaga hidup kita tidak tercemar oleh pengajaran-pengajaran sesat, tidak tercemar oleh kejahatan dunia, tapi kita biar menjadi seorang yang membawa garis pemisah antara jahat dengan baik. Bapak Ibu semua, Tuhan katakan mata Tuhan tertuju. Ada kalimat mata Tuhan tertuju itu mengandung satu arti, bahwa mata Tuhan melihat, mata Tuhan memperhatikan orang-orang yang hidupnya benar. Mata Tuhan memperhatikan orang-orang yang hidupnya itu benar-benar taat kepada Allah. Dia tidak akan melepaskannya dengan seenak-enaknya, tapi dia akan mendengarkan permohonannya, permintaan minta tolong. Ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan akan mendengarkan. Karena apa? Karena dia benar di hadapan Allah. Seperti kita memiliki seorang anak, seorang karyawan, seorang teman yang bisa dipegang ucapannya, yang benar di mata kita. Ketika dia minta tolong, nggak usah minta tolong, mata kita selalu memperhatikan kebutuhannya, mata kita selalu memperhatikan kehidupannya. Demikian Tuhan. Apalagi Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan melihat 3 hal tadi. Biar hidup kita ini menjadi hidup yang lebih baik, kita perlu melakukan 3 hal. Yang pertama, biar kita memiliki kasih yang mengikat perbedaan. Yang kedua, biar kita menjaga hidup kita dari yang jahat, dari perbuatan yang jahat. Dan yang ketiga, biar hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya tahun 2024 adalah tahun gebrakan baru, kebangunan baru dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami kembali dalam kehidupan kami, agar kami memiliki kasih dan damai, agar kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, agar kami menjaga kehidupan kami benar di hadapan-Mu Yesus, sehingga kami tetap ada dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Pertolongan-Mu adalah bagian dalam terbesar dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu adalah sesuatu hal yang kami nantikan. Karena itu Tuhan, sertai jalan kami, sertai hidup kami, jadikan kami sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar benih firman Tuhan ditaburkan-Mu mampu bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk kami, setiap kami yang sedang sakit. Ibu Robin yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang sedang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Dan kami yang sedang menghadapi kesedihan, ketertekanan, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menutup bungkus kami, menjauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menutup KPA online kami di tahun 2023. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.